Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang. Jangan ngomong gitu Pak. Anda bilang saya dan istri saya siap menanggung segala akibatnya. Istri Anda nggak ikut-ikutan, Anda yang salah nyet. Hah? Gimana Pak? Gimana ngomongnya tadi? Kita abisin aja duit negara, kita rampok aja negara ini biar miskin. Ya Allah, kagak belajar lu emang ya Pak. Kagak belajar lu dari anggota DPR kemarin ngomongnya gak jelas. Rumahnya habis Pak, habis. Kata gue juga lu. Nih, aduh kenapa sih anggota-anggota DPRD nih kadang-kadang pengen gue Kenapa ya oknum-oknum kayak gini bisa duduk di kursi DPRD gitu loh. Gue bingung ya, kelakuannya semua kurang lebih sama. Ya namanya juga oknum, ya kan? Nggak semua. Najis banget gue liatnya, sumpah. Oke, selamat datang lagi di channel Raka TV. Di channel gak pernah ada faedah tapi bisa menghadirkan berita-berita yang lagi rame saat ini. Guys, kalian tahu gak sih, baru aja viral ya, anggota DPRD Gorontalo ya menyebut dia ingin merampok uang negara dan ingin menghabiskan uang negara karena negara kita lagi miskin. Anjay, ini para pejabat-pejabat pada ngapa sih? Gak henti-hentinya bikin rakyat muak gitu, ya Allah. Anda tidak belajar dari Bupati Pati, Anda tidak belajar dari Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio. Hah? Kemarin baru aja kita bahas kepala sekolah yang dipecat oleh wali kota dan sekarang muncul lagi ya kan Gorontalo ya guys ya, yang katanya di video itu dia tidak bersama istri yang melainkan gundik atau selingkuhannya. Apakah benar begitu? Langsung aja kita lihat ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, langsung kita video skuy. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara makin. Inilah nama video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT ya selama. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Make kayaknya nih orang nih, Kak coba ya sih. Katanya dia 2031 berhenti ya kan, masih lama. Anda viral Pak ya. Nih abis ini pasti Anda langsung dipecat nih Pak ya. Kalian tahu gak kenapa ini video bisa beredar luas di internet ya? Karena katanya si selingkuhannya ini minta dinikahin ya. Mungkin gak mau dinikahin karena udah punya istri kali ya guys ya, bapak anggota DPR ini. Nah mungkin karena kecewa akhirnya diupload lah ke media sosial guys. Ada komen di sini, lagi tinggi bapak ini. POV kena jebakan gundik. Waduh, rumahnya jarah lagi woy. Tuh gimana warga Gorontalo? Suruh LC jadi intel aja. Waduh gimana nih, ya ampun. Siapakah perempuan yang dalam video di mobil? Pastinya yang sudah dicampakkan lalu menyebarkan video. Aduh, habis manis sepah dibuang. Kasihan, makanya mbak ya, buat mbaknya cari laki-laki yang bener aja ya, yang gak punya istri. Tapi terima kasih loh udah upload video ini. Jadi kita tahu guys ya, banyak pejabat di luar sana yang kerjaannya gak beres ya, yang tujuannya cuma mau menghabiskan uang negara. Mereka tidak bersungguh-sungguh ingin memajukan negara ini guys. Next. Hah? Gimana Pak? Gimana ngomongnya tadi? Kita abisin aja duit negara, kita rampok aja negara ini biar miskin. Ya Allah, kagak belajar lu emang ya Pak. Kagak belajar lu dari anggota DPR kemarin ngomongnya gak jelas. Rumahnya habis Pak, habis. Kata gue juga lu. Nih, aduh kenapa sih anggota-anggota DPRD nih kadang-kadang pengen gue kata gue juga. Sabar. Udah gitu malu Pak, malu. Itu di mobil sama cewek lain, begitu klarifikasi gandeng istri sah. Kata gue juga istri sah jangan mau. Kalau cuman bagian ngebersihin nama doang, dibuat ngebersihin nama doang, jangan mau. Kata gue ya istri saya. Kata gue itu ya Allah, lu ini anak TK apa gimana sih yang kalau misalnya klarifikasi harus pegangan sama maknya. Padahal waktu misalnya bikin video itu nggak tahu cewek siapa. Kata gue juga nih, otak jangan jadi pajangan doang apa sih? Kata gue juga emosi nih. Sekarang udah viral minta maaf ya kan. Dia bilang lagi di akhirnya nanti saya dan istri saya akan bertanggung jawab.
orang yang salah lu yang diikut-ikutin istri lu juga. Gue gak tahu ya, tapi tadi seinget gue yang video di mobil sama video di klarifikasi itu beda orang, say. Yang di mobil tuh kayak rambutnya agak pendek, isi rambutnya panjang banget kayak Rapunzel. Kata gue ini beda orang. Lu juga kalau udah beda orang, beda cewek ya, itu istri lo kagak ngapa-ngapain, gak usah lu bertanggung jawab ngapain. Kata gue juga ya kan, lu mah kalau misalnya apa-apa lu jangan kayak anak TK deh yang nanti kalau misalnya bikin kesalahan dicebokin mamanya. Jangan mau dicebokin sama istri lo juga jangan mau. Kata gue tinggalin, kata gue. Warga Gorontalo semuanya kata gue juga jadi malu, tau gak sih punya DPRD kayak lu. Kata gue juga. Kata gue capek. Nih guys ya, ini kita lihat dulu ya. Ini wajah ceweknya ya. Wajah ceweknya di dalam mobil. Nah, ada klarifikasi terbaru ya, yang katanya ini sama istri Syahnya. Kalian lihat mukanya nih. Apakah sama seperti cewek di mobil? Assalamualaikum. Tuh, beda banget gak sih mukanya? Lagian kok mbaknya mau diajak klarifikasi, udah ketahuan itu mas selengkoh ya. Laki lo selengkoh, bermain gundik ya, mengajak cewek lain ke Makassar. Entah di Makassar dia ngapain, kita gak tahu guys. Mungkin apa kek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Iyalah, masalah kita. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang. Jangan ngomong gitu Pak. Anda bilang saya dan istri saya siap menanggung segala akibatnya. Istri Anda nggak ikut-ikutan, Anda yang salah nyet. Ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah gedok banget gue lagi istrinya kok mau gitu nemenin ya kan. Udah kayak anak SD ya kan, ngelapor ke emaknya, pegangan tangan istri miliki. Apa sih? Oke, coba warga Gorontalo komen guys, permintaan maafnya diterima apa enggak? Oke lah, permintaan maaf diterima gitu ya. Tapi ya Anda harus tetap diproses Pak ya. Kalau kata gue masih dipecat aja guys, udah ketahuan ini busuk ya. Dan ini pasti dia gak keceplosan, dia justru menunjukkan sifat aslinya ya gak sih? Nih guys, ini orangnya guys. Program Provinsi Gorontalo akan melakukan semua persoalan yang ada di Gorontalo yang menurut kita dan sesuai dengan data yang kita dapatkan di lapangan bahwa terdapat ganjalan dan bahkan petani di wilayah Boreo dan di wilayah Boreo telah mereka antara perusahaan yang ada di Kabupaten Boreo yang Kayak orang bener lah kalau kerja ya. Aduh kacau banget guys. Ini warga Gorontalo diam aja kah? Warga Gorontalo kalian bersuara lah ya. Lagi-lagi anggota DPRD itu berbuat onar lagi guys. Anggota DPRD ini dia bilang dia akan menghabiskan duit negara dan dia akan memiskinkan negara ini. Ada cuplikan videonya. Sakit sih nih orang menurut gua. Karena di tengah-tengah negara yang masih keadaannya seperti ini, dia bisa aja melontarkan kata-kata yang seperti itu. Itu kan menyinggung banget. Dan itu bisa membuat kegaduhan lagi. Karena negara kita belum betul-betul kondusif. Masih ada luka dari omongan anggota-anggota sebelumnya. Catat di kepala, ini DPRD, fraksi PDIP, daerah Gorontalo. Kalau gue sih nggak usah klarifikasi, langsung keluar aja dari keanggotaan DPRD.
Gimana tanggapan kalian? Capek sih sebenarnya guys jadi WNI ini ya. Tiap hari dapat kabar yang gak enak, mulai dari pejabat-pejabat ya, mulai dari Pati, Jakarta, Prabu Muli, sekarang Gorontalo, besok mana lagi. Jangan sampai menyebar ke seluruh provinsi ya. Kesel anjir. Oke, sekarang kita lihat ya guys ya. Ini ada konferensi pers dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Dari pemeriksaan tadi, kira-kira apa yang pengakuan dari yang bersangkutan terkait dengan bocornya video ini? Ini kan kalau dilihat ini video pribadi kan. Nah, dari pengakuan yang bersangkutan apa motif sampai video ini bisa tersebar? Jadi penjelasan yang disampaikan oleh tergugat bahwa video itu dia tidak tahu. Cuma ini perempuan ini yang menyebarkan video ini. Apakah karena ada masalah? Sehingga kita kejar terduga. Kenapa sampai yang bersangkutan itu menyebarkan video? Penjelasan dari terduga bahwa perempuan ini minta dinikahi. Minta dinikahi guys. Minta dinikahi. Kalau kita melihat sementara, ya melihat sementara ini memang berat. Karena kalimat-kalimat ini yang sangat memberatkan. Kalau cuma soal perbukiran, hanya biasa. Semua laki-laki di sini kita biasa. Jadi ya kata bapak tadi ya guys ya, dia bilang kalau emang kalimat-kalimat ini sangat berat sekali. Tapi kalau masalah perhugelan itu maksudnya kayak perselingkuhan gitu loh guys. Hal biasa katanya. Oh jadi hal biasa pejabat punya gede gitu. Hah? Perhugelan itu biasa. Nauzubillah. Sambil mbak tunjuk wartawan yang laki-laki. Seolah-olah Pak, semua laki-laki itu ada keinginan mau bahugel. Atau jangan-jangan ini mau konfirmasi bahwa yang namanya hugel itu sudah kemudian dinormalisasi oleh Dewan. Yang kedua seolah-olah menganggap dari persoalan Wahyudin Muridu itu persoalan yang lebih berbahaya itu adalah statement yang merampok uang negara. Benar, itu berbahaya, tapi mohon maaf. Video ini viral, coba dilihat. Ini bisa-bisa berawal dari perselingkuhan. Siapa yang merekam itu video? Dan jangan-jangan video ini pun beredar. Karena siapa? Karena perempuan yang ada di samping Wahyudin Muridu. Karena beredar ternyata perempuan ini kan minta dinikahi. Tapi ternyata belum dipenuhi. Nah, jangan-jangan karena kesalnya pihak hugel ini, akhirnya video ini kemudian tersebar luas. Hari ini kita itu udah mulai terbawa seolah-olah menormalisasi kebiasaan-kebiasaan buruk. Berkadang kita menghalalkan apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah hanya gara-gara apa? Biasa dilakukan oleh umat manusia. Mohon maaf Bapak Dewan yang terhormat, coba direnungi berapa banyak keluarga yang rusak gara-gara perhugelan, berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara perhugelan, berapa banyak anak yang terlantar gara-gara perhugelan, dan mohon maaf, berapa banyak juga jabatan dan pejabat hancur karirnya gara-gara perhugelan. Lantas kemudian perhugelan dinormalisasi, dianggap biasa. Innalillah. Hati-hati bagi orang beriman menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini bisa merusak akidah, ini bisa merusak keimanan. Orang yang kemudian menghalalkan perhugelan, imannya dipertanyakan di hadapan Allah. Kenapa? Karena jelas ini menyelisihi apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Mendekati zina saja itu dilarang dalam agama. Itu seburuk-buruknya jalan, apalagi sampai hugel. Nauzubillah. Mencintai orang saja kalau kemudian diwujudkan dalam perkara-perkara terlarang, itu diharamkan oleh Allah. Apalagi mencintai suami orang. Apalagi berlaku pelakor, rampas bini orang, rampas laki orang. Nauzubillah. Mohon maaf, itu sharing dari saya. Bagian komentar, kedua loh. Masya Allah, Bapak ini lebih cocok jadi anggota Dewan guys. Udah Pak, gantiin aja Pak. Ya gantiin aja Bapak tadi. Kabarnya malam hari ini DPD partai yang bersangkutan rapat mendesak, bayangin, langsung akan memutuskan nanti, kita tunggu ya 1-2 hari ini, statusnya sebagai anggota Dewan. Ini di tingkat DPRD loh ya. DPRD bukan DPR RI, DPRD. Tapi tingkah kelakuannya, gila, ini kata yang keluar tuh, wah, astagfirullahaladzim. Gak bisa ngomong apa-apa lagi gua. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang ajak merampok uang rakyat dan digunakan berfoya-foya untuk dirinya bersama pasangan gelapnya itu akhirnya meminta maaf. Dan belakangan setelah video permohonan maaf tersebut, netizen utamanya masyarakat Gorontalo itu justru ramai-ramai mempertanyakan kok berbeda wanitanya. Dan para netizen itu menganggap mereka tidak sudi diwakili oleh anggota DPRD seperti ini. Sebagian juga menganjurkan kepada Bapak anggota DPRD yang terhormat ini
segera untuk mengundurkan diri. So, gimana menurut kalian teman-teman? Setuju banget Pak ya. Kalau Anda tidak mau mengundurkan diri, lebih baik warga Gorontalo yang menurunkan Anda saja ya. Mau digeruduk rumahnya, hah? Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terang-terangan mau merampok uang negara. Ini dia videonya. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini makin miskin. Ya ampun Pak, kok jujur banget kalau mau merampok uang negara. Apa rata-rata DPR itu seperti ini ya? Oh my God. Cuman belum mengucapkannya saja, belum keceplosan aja. Ini bapaknya keceplosan. Niatnya ngonten, niatnya senang-senang. Beneran keceplosan. Akhirnya viral kan. PDI Perjuangan, Ibu Megawati, Ibu Puan. Pecat kader PDIP ini. Ini anggota dewan ini kader PDIP, langsung pecat aja. Karena apa? Menyakiti hati rakyat. Aduh. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak anggota DPR itu yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti hati rakyat. Ya. Dan katanya Bapak ini sedang sama selingkuhannya, itu di dalam mobil itu selingkuhannya, katanya pacarnya, katanya bukan istrinya. Apa benar ya? Ya ampun Pak. Aduh, ini rakyat ini harus bergerak, netizen harus bergerak agar Bapak ini lekas turun dari jabatannya karena nggak cocok, nggak pantas anggota DPR seperti ini. Ya terlepas dia bercanda atau nggak pantas Pak. Mundur Pak, kalau laki-laki Pak, mundur dari jabatannya Pak. Merampok uang negara seenaknya aja kalau ngomong Pak. Oke, ini ada salah satu warga Gorontalo yang bikin konten guys ya. Kita lihat dulu. Breaking news, DPP PDIP pecat Wahyudin Nuridu. Berita a1.id. Ya, sangat-sangat disesalkan. Anggota legislatif yang jujur sekali, terang-terangan bilang mau merampok dan menghabiskan uang negara. Masa mau pecat? Ayolah untuk partai PDIP, tolong pertimbangkan lagi apa yang jadi mengenai keputusan. Kenapa Dia Pak? itu orang jujur. Jarang sekali mau dapat anggota legislatif provinsi yang secara jujur seperti dia. Yang lain banyak menghabiskan uang negara tapi orang diam-diam babak sembunyi. Ini jujur. Kiapa mau pecat? Ini merupakan satu kesalahan untuk PDIP. Harusnya dia mau diangkat jadi ketua umum PDIP Provinsi Gorontalo. Baik. Top. Atau kalau perlu mau diajukan dia jadi ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Top. Supaya apa? Jadi contoh, jadi teladan untuk alek-alek yang lain. Yang namanya kalau mau pencuri, jangan sembunyi-sembunyi, terang-terang. Rakyat so pilih, jadi supaya apa yang mau dibikin itu rakyat lihat. Ini baru bilang alek prestasi. Masa mau pecat? Kampungan. Ini lanjut di berita. DPP PDIP akhirnya mengambil sikap tegas terhadap perilaku kadernya yang duduk di DPRD provinsi yang telah mencoreng citra martabat partai di besut Megawati Soekarno Putri. Sumber resmi berita ID internal pengurus DPP PDIP Provinsi Gorontalo membenarkan bahwa ini sudah turun surat keputusan SK pemecatan terhadap Wahyudin Nuridu. Ya, jujur, ketika kuhu kecewa, masyarakat kecewa. Karena ini adalah satu prestasi. Dia sudah terang-terangan, ada bilang menghabiskan, merampok uang negara, bawa hugel. Baru mau pecat, tidak. Harus tolong dipertimbangkan lagi. Rakyat menyesal. Jangan sampai mau pakai keputusan bikin rakyat murka. Jangan sampai mau pakai keputusan bikin rakyat mau demo. Minimal naikkan dia jadi ketua DPRD Provinsi Gorontalo, jadi ketua partai supaya next dia bisa jadi gubernur. Orang kan butuh, masyarakat Gorontalo butuh pemimpin seperti itu yang kerjanya mau menghabiskan uang masyarakat, yang dia bekerja mau bakal miskin masyarakat. Bagaimana Gorontalo mau miskin? Bagaimana Gorontalo mau maju?
Kalau DP pejabat jujur harusnya seperti Wahyudin Moridu. Ayolah, orang bikin Gorontalo ini menjadi wilayah termiskin, semiskin-miskinnya. Sekarang kan di urutan ke-10 termiskin, usahakan bikin urutan 1. Ayolah, dia untuk ngoni alek-alek yang masih malu-malu bapak curi uang negara, bapak sambunyi, ada bapak simpan hugel di apartemen, ada bapak simpan hugel di mana, ada bapak simpan hugel di Jakarta di mana. Please, ikut Wahyudin Moridu, terang-terangan lah, gentle dong. Masa mau kalah dengan yang dari Partai Banteng? Lemah. Udah cukup guys ya, lucu banget ini bapak ya guys ya, luar biasa. Si Becky jangan dipecat ya, dia udah jujur loh, dia anggota DPR paling jujur guys. Yang lain mah mana berani ngomong begitu, nggak ada yang berani, masih sembunyi-sembunyi. Kenapa ya oknum-oknum kayak gini bisa duduk di kursi DPRD gitu loh? Gue bingung ya, kelakuannya semua kurang lebih sama. Ya, namanya juga oknum, ya kan, nggak semua. Tapi kok bisa ya, laki bini itu kayak otaknya kagak ada gitu loh. Bingung gue. Keadaan lagi parah kayak begini, ya, lagi banyak keributan, ditambah lagi kayak video-video tolol kayak begini. Serius deh, gue liatnya enak banget, kayak tengil banget laga lu tau nggak? Pakai klakson segala. Udah gitu laki bini lagi. Bisa. By the way itu bukan bininya bang, itu selingkuhnya bang. Ya, dua-duanya kayak begitu. Najis banget gue liatnya, sumpah. Ntar ujung-ujungnya apa? Minta maaf, terus udah gitu. Kadang-kadang nggak punya otak gitu loh, tapi bisa duduk di kursi DPRD. Gue bingung. Aduh, yaudah guys ya. Gimana pendapat kalian semua? Coba warga Gorontalo, gimana? Kalian mau dipecat apa gimana? Apa mau dia diangkat jadi ketua DPR aja? Coba komen di bawah ini ya. Yaudah, segitu aja videonya. Sampai jumpa di next video.